Do you feel the vibes? Suara saya bisa didengar ya Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggak berani aku kalau nggak ada orang samping. Yang saya hormati, saya muliakan Pak Taufik Hidayat MPD selaku Ketua STAIS yang baru saya belum pernah ketemu ya Pak. Mudah-mudahan setelah ini bisa ketemu fisik Pak ya. Yang saya hormati Pak Haryono selaku Ketua Yayasan, sahabat kita. Yang kami muliakan guru kita semua, Prof. Dr. Haji Mujibur Rahman MA. Beliau adalah Rektor UIN Antasari Banjarmasin sekaligus Ketua Kopertais Wilayah Kalimantan 11 ya. Bapak Ibu para dosen, para pejabat baik fungsional maupun struktural di lingkungan STAIS Sangatta, segenap panitia dan peserta sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Di sela-sela kesibukan kita bisa menikmati silaturahim yang sungguh sangat mengesankan bagi saya terutama, karena cukup lama saya tidak bisa silaturahim dan mungkin berdiskusi kembali dengan teman-teman yang ada di Sangatta, Kutai Timur. Salawat dan salam mari kita aturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya senantiasa menyertai aktivitas kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kita sama-sama menikmati kondisi pandemi COVID-19 terlepas dari pro kontra bahwa itu sebuah rekayasa negara atau rekayasa dunia. Yang jelas kita semua dibikin heboh. Dan faktanya pandemi ini telah memaksa kita semua untuk beradaptasi dengan gaya kehidupan yang baru yang tadi sudah dijelentrehkan oleh Pak Mujib dan Pak Ketua, yang tentu saja memberikan pengaruh dan hampir seluruh kegiatan akademik dan non-akademik kita semuanya berubah. Di sisi lain kita juga sadar bahwa perubahan-perubahan seperti ini, kata Pak Menteri, tidak ada perubahan yang nyaman-nyaman saja. Setiap perubahan ada tantangan dan setiap perubahan ada ketidaknyamanannya. Nah, semoga kita semua dalam situasi seperti ini dapat melewati tantangan ini dengan baik, ya, sembari berinovasi dan beradaptasi secara kreatif termasuk kegiatan hari ini dalam rangka mengembangkan kampus kita masing-masing, dan semoga Allah memberikan keberkahan pada acara yang sangat bagus ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, judulnya sangat menarik sekali, sangat menantang, sangat dalam, tetapi saya secara pribadi menyampaikan selamat dan apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman di STAIS Sangatta yang memiliki semacam kemampuan visium yang sungguh sangat luar biasa. Apa itu visium? Kok visium ya? Visium itu semacam kebalikannya daripada museum lah begitu. Kepekaan sikap terhadap kebijakan suatu negara dalam mengelola pendidikan. Teman-teman sangat peka melihat ini. Kalau museum itu kan menghadirkan masa lalu ke dunia sekarang, sehingga yang dihadirkan gampang. Mungkin bangkai-bangkainya kapal atau apa dikumpulkan, dikasih penjelasan, itu sudah selesai. Tapi kalau visium, kemampuan menghadirkan masa yang akan datang ke dalam narasi-narasi yang bisa logis, bisa kita terima, itu sangat sulit.
teman-teman di sana sungguh sangat luar biasa telah memiliki kemampuan untuk berpikir secara divergen, mencari alternatif di era ini paling tidak, dengan cara mengartikulasikan sesuatu yang sifatnya abstrak menjadi jelas dan aktual, artinya abstract thinking mungkin begitu. Artinya kalau bahasa kiainya, guyonannya mungkin ya kemampuan indera keenamnya sudah tajam teman-teman, sudah mampu memprediksi kemungkinan-kemungkinan ke depan, sehingga paling tidak apa yang harus dipersiapkan. Salah satu di antaranya ya hari ini kita diskusi untuk mencari solusi ke depan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, izinkan saya sambil mungkin menyampaikan di sini Bapak Ibu. Bisa dilihat ya Pak Har ya? Bisa. Nah ya mungkin. Bisa Pak. Saya ingin sedikit tadi mungkin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Mujib, bahwa kebijakan suatu negara termasuk kebijakan kampus merdeka atau merdeka belajar selalu dipengaruhi oleh dan didasari oleh banyak alasan dan pertimbangan-pertimbangan. Karena faktanya revolusi industri yang terjadi di dunia ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses atau sistem pembelajaran kita termasuk di Indonesia. Nah ini kita harus sadar, sekarang mungkin boleh orang bereferia kita sudah sampai pada 4.0. Tetapi faktanya yang harus kita juga harus menjadi pertimbangan kita semua, kita harus bisa juga melihat ke belakang posisi yang sebenarnya kita ada di mana, sehingga di dalam langkah itu kita tidak terlalu jauh tapi juga tidak terlalu pendek. Kata Pak Imam Syafi'i, jangan sampai kita menyesal bercita-cita rendah tapi tercapai. Nah, itu maksud saya. Artinya kita harus lebih objektif di dalam merencanakan sesuatu yang menjadi keinginan kita bersama. Itu kok hilang ya? Oh bisa ya, baik. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan jauh panggang daripada api. Nah itu mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Hadirin sekalian yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian, terutama para mahasiswa, saya melihat pesertanya cukup besar sekali, angka yang bisa saya lihat 483 terakhir, Masya Allah, luar biasa. Jangan-jangan Pak Taufik dikerahkan semua mahasiswanya. Ini kalau bergabung dengan IAIN kemudian menjadi UIN, wah bisa 10 fakultas, bisa kalah Banjarmasin nih Pak Mujib. Oh, wow. Sekaligus mohon izin doa kita untuk Samarinda. Terakhir progresnya sudah di setnek, sudah divisitasi, tinggal menunggu kebaikan hati Pak Presiden. Kalau bisa turun izin prakarsa berarti tidak melalui PP, artinya mungkin di tahun ini bisa menjadi UIN. Mohon doanya nih semuanya. Amin. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Amin. Di sini perlu saya tegaskan sedikit bahwa anggap saja ini sebagai selayang pandang mengingatkan kita semua, hidup kita, organisasi kita itu ibarat menaiki sebuah tangga. Mungkin sekarang kita sudah di tangga keempat. Tidak boleh orang lain merusak tangga kita. Ini penting ini. Karena tangga yang 3, 2, dan 1, kalau dirusak tangga 4 tidak ada artinya. Nah, ini saya kira dalam mengelola lembaga kita juga menjadi bagian daripada hal yang sangat mendasar supaya kita di dalam memperjuangkan lembaga itu betul-betul terarah. Kemudian landasannya kuat, yang pada akhirnya tentu lembaga kita akan menjadi lembaga yang disegani dalam tanda petik, bisa melahirkan
sarjana-sarjana yang tadi sudah kita sama-sama urai. Keinginan kita menghasilkan sarjana-sarjana yang soleh dan soleha tentunya itu yang menjadi bagian yang penting. Begitu juga kita sekarang ini, mungkin kita sudah mengklaim pendidikan kita sudah sampai pada 4.0, akan tetapi kita harus sadar betul bahwa kecanggihan teknologi tidak bisa mereduksi peran kecanggihan pada 3.0, 2.0, dan 1.0. Ini menjadi bagian yang penting bagi kita untuk sama-sama. Nah, ini saya kira ini hal yang sangat mendasar untuk sama-sama. Artinya kecanggihan apapun yang dikeluarkan atau yang dimiliki oleh Mbah Google itu tidak akan mampu menggeser atau menghilangkan peran-peran guru, peran-peran kiai, peran-peran dosen, peran-peran begitu juga dalam hal pendidikan. Kita tetap harus mengkombinasikan kekuatan-kekuatan dari masing-masing jenjang ini menjadi satu kekuatan yang bersinergi dengan kuat. Ini menjadi bagian yang penting supaya kita tidak terlalu euforia dalam kegiatan mengelola lembaga pendidikan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, lanjutkan. Mungkin di sana ada yang bisa membantu share screen-nya ya. Nah, kalau ini saya kira saya tidak akan terlalu membicarakan. Saya mungkin hanya menggarisbawahi yang dicetak merah saja. Cognitive computing. Apa itu? Saya kira di era 5.0 ini era yang sangat sangat menantang kita semua. Adanya kerjasama antara manusia dengan mesin sebagai sebuah kecerdasan buatan manusia yang selaras dengan apa yang disebut dengan komputasi kognitif. Apa itu sebenarnya? Ini yang paling penting. Sebuah sistem berteknologi canggih yang mempunyai fitur learning dan dapat terus beradaptasi kayaknya seperti otak manusia. Nah, ini alat-alat kita nanti akan seperti ini. Bahkan bisa mampu mengalahkan manusia, bisa jadi. Oleh karena itu, tadi sudah dijelentrekan, diitisi satu persatu, baik oleh Pak Taufik maupun oleh Pak Prof. Mujib, bagaimana SDM yang diinginkan untuk bisa survive di society 5.0 ini, saya kira kita lanjutkan ke yang lebih teknis lagi. Lanjut, next. Lanjut. Baik. Nah, ini tadi saya kira ini tidak begitu perlu saya jelaskan. Mungkin nomor satu saja ya, sedikit. Kenapa menjadi leadership menjadi bagian yang penting? Karena dikhawatirkan kalau tidak ada kemampuan memanage SDM yang ada, generasi kita atau mahasiswa-mahasiswa kita dikhawatirkan akan menjadi generasi yang terkaget-kaget. Oleh karena diperlukan semacam leadership yang kuat supaya mampu mempersiapkan mahasiswa dengan karakter kuat khusus di bidang leadership ini. Ya, sama yang terakhir, mungkin yang di 4 itu, poin 4 adalah skill atau kemampuan menulis ini sangat penting. Tadi Prof. Mujib sudah memberikan catatan begitu pentingnya. Kalau pemikiran bisa hilang begitu saja, kita berpikir yang lain. Kalau itu ucapan atau perkataan, ya mungkin hanya mampu didengar oleh orang yang mendengar di sekitarnya, itu saja. Saat itu juga. Tetapi kalau sudah sesuatu yang tertuliskan, saya kira ini akan bisa dinikmati oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Begitu pentingnya kegiatan penulis itu, terutama di era-era canggih seperti sekarang ini, bagaimana kita bisa menyampaikan ide dan gagasan kita kepada orang lain. Saya kira itu menjadi bagian yang penting sekali untuk sama-sama kita kritisi bersama. Baik, next dilanjut coba. Ya, ini sekarang saya kira yang paling penting kita ada di mana, posisi kita ada di mana. Menurut saya ini semuanya penting karena sinergitas antar komponen dalam suatu lembaga, terutama kampus, itu ada tupoksinya masing-masing. Sehingga kalau kita hanya pada poin yang
kesadaran saja misalnya, saya kira tidak tepat kalau begitu. Intinya ya idealnya 1, 2, 3 harus kuat sehingga tetap survive kita di dalam mengelola lembaga ini, terutama menyongsong era yang serba canggih di masa-masa ke depan. Lanjut, mungkin saya akan lebih fokus saja kepada apa yang bisa diwujudkan di kampus Merdeka, terutama yang di kampus kita masing-masing. Kalau ini sekedar bagaimana kita paham bahwa kebijakan kampus Merdeka itu adalah bagian daripada kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dulu Kemristekdikti ya. Saya kira ini adalah sebuah ikhtiar yang harus dilaksanakan terutama di era sekarang ini. Karena apa? Kita sama-sama memahami, lanjut, menjadi bagian yang penting, kampus itu pada dasarnya, maksud saya pendidikan tinggi itu memiliki potensi dampak tercepat dalam membangun SDM ya. Mungkin dilihat dari jaraknya antara penyelesaian studi dengan dunia kerja itu paling dekat itu ya di perguruan tinggi itu. Sehingga diharapkan kampus itu bergerak cepat dalam merespon setiap tantangan dan peradaban yang terjadi di dunia ini. Itu saya kira sebagai langkah yang lebih nyata di dalam mewujudkan kampus Merdeka itu. Kampus harus cepat melakukan inovasi-inovasi karena inovasi sangat penting. Ini menjadi terutama dalam kaitannya menghidupkan suasana pembelajaran kita di saat atau era-era seperti sekarang ini. Ya, tentu saja terkait dengan bagaimana untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan inovasi-inovasi baru yang terutama terkait dengan pembelajaran. Nah, inovasi ini saya kira tidak hanya pada aspek pembelajaran saja, tetapi juga diperlukan inovasi-inovasi baru, terutama di dalam riset dan pengabdian masyarakat. Karena nilai-nilai lokalitas itu sangat erat kaitannya dan dekat sekali dengan bagaimana kampus mengkondisikan bentuk pengabdian yang sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat, sehingga peran mahasiswa di dalam partisipasinya menjual atau mempromosikan kampus itu menjadi sangat efektif. Lanjut. Nah, inovasi, ya saya kira ini penegasan saja. Inovasi itu bisa terjadi kalau suasananya itu di kampus itu dinamis. Ada ruang untuk bergerak. Mahasiswa diminta untuk berinovasi, tapi peraturannya sangat ketat, tentu tidak akan terjadi. Saya kira perguruan tinggi harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Tadi sudah disinggung masalah MOU atau kerjasama, membangun link, membangun komunikasi dengan dunia luar menjadi bagian yang sangat penting, terutama dalam menghidupkan suasana kampus. Bisa dilakukan dengan kalau di Sangatta itu saya kira ya mungkin perusahaan, kalau yang jurusannya yang agak ke syariah tentu mungkin dengan pihak kehakiman, dengan pengadilan, ya saya kira itu menjadi bagian yang sangat penting. Lanjut Bapak Ibu. Bisa dilanjut. Terlalu jauh, terus ke belakang Pak. Lompat. Lanjut, mungkin ke bagian yang pokok-pokok kebijakan Pak. Pokok-pokok kebijakan. Lebih spesifik ke pokok-pokok kebijakan. Terus, ya mungkin stop dulu di sini. Naik dikit.
Baik, dari sini kerjasama prodi dan mitra harus meliputi ini yang sering terjadi. Ini mungkin sedikit didasari oleh pengalaman. Yang sering terjadi, kita di dalam membangun kerjasama dengan pihak-pihak luar itu, selama ini maksud saya itu kurang didasari kebutuhan bersama antar dua lembaga. Maksud saya agak samar-samar tujuannya itu, sehingga sulit untuk bisa terimplementasi dengan baik. Nah, oleh karena itu harapannya ke depan dengan adanya kampus Merdeka ini, maka kerjasama dengan dunia luar itu sampai pada suatu kontrak atau ikatan yang adanya penyusunan kurikulum bersama. Itu yang paling penting itu. Harus sampai ke situ sekarang, kita harus melangkah ke situ. Yang kedua, ada semacam magang. Ya, harapannya sampai seperti itu. Magang, bisa titip mahasiswa dan seterusnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya syukur-syukur, terutama yang kalau menyangkut ekonomi itu, kalau di IAIN itu yang perbankan dan sebagainya, ada semacam ikatan bagaimana alumni kita itu bisa sampai bisa menjadi pegawai, rekrut menjadi pegawai pada suatu lembaga itu. Ini saya kira menjadi bagian yang sangat penting bagi kita semua untuk bisa dilaksanakan. Kita lanjut, Pak. Lanjut. Pokok-pokok kebijakan. Nah, disinilah saya kira yang bisa kita mulai. Kalau untuk pembukaan prodi, saya kira itu domainnya sudah pusat, sistem akreditasi juga pusat, perguruan tinggi negeri Paduka juga domain pusat. Yang bisa kita lakukan untuk memulai langkah mewujudkan kampus Merdeka itu adalah poin yang keempat. Hak belajar 3 semester di luar program studi. Ini adalah ruang bagi kita perguruan tinggi untuk betul-betul melakukan inovasi-inovasi baru dalam menjalankan program pendidikan di lembaganya. Lanjut. Prospek kampus Merdeka seperti apa? Saya mencoba sedikit mengkritisi dengan kesimpulan bahwa kalau untuk menuju kampus Merdeka sebagaimana yang menjadi kebijakan pemerintah itu, menurut pengalaman saya itu swasta lebih berpeluang daripada negeri. Pertimbangannya, swasta itu kebijakan-kebijakan itu terpusat, maksud saya tertinggi itu ada pada yayasan. Sepanjang kita punya komitmen yang sama untuk membangun lembaga, birokrasinya jauh lebih mudah, jauh lebih aktif di dalam mengelola lembaga. Juga peluang untuk mewujudkan kampus Merdeka itu lebih cepat terwujud dibanding dengan negeri yang terikat dengan aturan-aturan yang sangat birokratis, yang terkadang terutama di kementerian kita itu masih sangat dilematis. Saya tidak perlu menyebut di sini. Contoh masalah kepegawaian, masalah prestasi akademik, masalah prodi itu terkadang lebih mudah di kampung sebelah daripada di kementerian kita. Itu fakta itu. Sehingga kalau swasta, kesimpulan saya itu jauh lebih memungkinkan untuk lebih dulu mewujudkan kampus Merdeka itu, terutama yang ada kaitannya dengan kebijakan-kebijakan. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya, dapat memaksimalkan inovasi yang bersifat sektoral secara dinamis dan fleksibel. Nah, ini mungkin terutama pada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengabdian masyarakat, kemudian penelitian dan lain sebagainya. Saya kira ini menjadi lebih mudah lah untuk mengatur. Asal yayasan oke, lembaga oke, itu sudah bisa dijalankan. Tapi kalau negeri itu cenderung agak panjang birokrasinya, bukan berarti sulit tapi panjang birokrasinya. Yang ketiga tidak kalah pentingnya, peluang untuk mengoptimalkan stakeholder lebih terbuka. Artinya di dalam memanfaatkan pihak-pihak lain itu lebih
mudah karena semua birokrasinya pendek. Nah, kemudian ruang promosi kampus untuk mempromosikan maksud saya, terutama prodi itu lebih sederhana. Secara khusus, kampus lebih tertantang untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dari aspek kurikulum dan sebagainya. Lanjut, Bapak Ibu. Ya, ini yang mungkin bisa sedikit breakdown. Nah, untuk mahasiswa itu 3 semester, ya, mahasiswa diberi hak untuk mendapatkan pengalaman di luar kelas selama 3 semester. Perguruan tinggi wajib memberikan hak minimum 2 semester di luar kampus setara dengan 40 SKS. Ini mungkin yang bisa saya tawarkan dalam artian kalau secara geografis dengan UIN Banjarmasin kan jauh, perlu biaya mungkin tinggi dan sebagainya. Untuk Sangatta Samarinda sekarang relatif perjalanan lebih simpel dalam artian pendek. Beberapa prodi terkait saya kira kami mengusulkan bisa dimulai kerjasama antara STAIS Sangatta dengan IAIN Samarinda. Ya, saya kira dari hal-hal yang kecil tidak terlalu merugikan kita karena memang kondisi kita Kalimantan itu selalu terkait dengan geografis. Itu saja menjadi persoalan bagi kita semua. Lanjut. Di slide terakhir mungkin lanjut. Ya, dari mana memulainya? Nah, saya kira ini dari Pak Har lah yang harus membangun komitmen untuk bagaimana antara yayasan, kemudian kampus, dan seluruh komponen kampus ada komitmen yang kuat untuk bersama-sama mewujudkan kampus merdeka. Tidak usah jauh-jauh dimulai dari proses pembelajaran. Saya kira restrukturisasi lembaga menjadi bagian yang penting, artinya karena kita tadi sudah bisa memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi, maka tidak tutup kemungkinan lembaga-lembaga tertentu sudah dianggap tidak efektif. Saya kira tidak ada salahnya kalau kemudian dirubah mungkin atau orientasinya disesuaikan dengan kondisi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya inovasi kurikulum. Inovasi kurikulum saya kira menjadi bagian yang penting karena kurikulum tahun ini tentu apalagi di yayasan itu sangat dipengaruhi oleh situasi kondisi pada saat penyusun tahun itu. Nah, sementara ke depan ini pasca pandemi ini tentu banyak hal sekali yang harus memerlukan penyesuaian. Sudah barang tentu perlu ada inovasi-inovasi baru tentang kurikulum kita di kampus yang nanti akan diwujudkan dengan inovasi-inovasi baru tentang pembelajarannya sehingga paling tidak kemerdekaan kampus itu terwujud tidak hanya pada kelembagaan suatu kampus tetapi juga pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan mahasiswa. Sebagai contoh saja mungkin yang terakhir masalah RPS. Memang di dalam standar nasional pendidikan kita termasuk Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 itu penyusunan RPS itu tidak mewajibkan menyertakan mahasiswa. Betul, tidak mewajibkan. Tetapi kalau dalam rangka mewujudkan kampus merdeka ini, saya kira penyusunan RPS dengan melibatkan mahasiswa itu banyak sekali keuntungan-keuntungannya sebagai perwujudan untuk memulai terbentuknya suasana kampus yang merdeka di STAIS Sangatta. Sebagai contoh misalnya memberikan ruang yang lebih luas untuk mahasiswa menyalurkan aspirasi-aspirasinya. Ya, daripada mungkin demo di luar dan sebagainya. Lewat jalur rembuk kampus, rembuk fakultas atau rembuk prodi, apa saja istilahnya lah, yang penting dia ada penyaluran-penyaluran, saya kira akan menjadi ruang yang sangat luar biasa untuk membangun suasana yang lebih terbuka di kampus itu. Nah, saya kira menyusun RPS melibatkan mahasiswa ini kalau tidak dimulai dari sekarang, ya selamanya kita akan semacam pembelajaran yang hanya satu arah, meskipun
dalihnya itu adalah pembelajaran yang efektif, efisien, tapi karena hanya dibuat oleh dosen saja, tidak melibatkan mahasiswa, ini menjadi bagian yang saya kira bisa dirubah lah mulai sekarang. Contoh misalnya yang kedua, kenapa mesti harus melibatkan mahasiswa? Karena dengan melibatkan mahasiswa, terutama dalam metode pembelajaran yang mau dipakai, dalam evaluasi yang mau dipakai, itu secara tidak langsung sudah memberikan ruang kepada mahasiswa untuk berpikir jauh lebih ke depan. Sebagai contoh, dengan acuan itu mahasiswa sudah bisa mencari sendiri tanpa harus menunggu perkuliahan pada saat itu. Apa endingnya yang bisa kita rasakan? Suasana perkuliahan akan lebih dinamis karena mahasiswa juga sudah mempersiapkan dengan sumber belajar yang lain, terutama HP dan sebagainya. Ini akan secara tidak langsung membantu dosen dalam proses pembelajaran itu. Dengan catatan memang ada keterbukaan, ada keberanian, ada kesungguhan, ada komitmen untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih terbuka. Yang tidak kalah pentingnya juga mungkin dengan adanya RPS yang disepakati bersama itu sebagai contoh, ya secara tidak langsung mahasiswa akan tertantang untuk lebih siap, untuk lebih banyak mencari bacaan-bacaan yang akan dijadikan referensi dalam mata kuliah itu. Nah, ini saya kira secara tidak langsung kemandirian mahasiswa sudah mulai tersalurkan melalui RPS yang baik karena disusun bersama-sama. Saya kira model-model seperti inilah yang bisa dimulai di kampus-kampus kita, karena ini kan sebuah ya saya kira saya melihat begini, indikator keterbukaan kampus itu bisa dilihat juga dari sisi sejauh mana keterlibatan mahasiswa di dalam mewujudkan kampus merdeka itu, yang salah satu di antaranya dimulai dari keterbukaan dan keberanian dosen dalam memberikan atau menyusun RPS dalam satu semester itu. Itu saya kira langkah konkret yang bisa kita lakukan. Nah, mudah-mudahan dengan hal-hal yang kecil seperti ini nanti akan merembet atau berpengaruh kepada proses-proses pembelajaran yang lain seperti penelitian dan sebagainya. Sebagai penutup, nah saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, memang dalam menyikapi suasana seperti ini itu kita harus punya semacam keyakinan bahwa apapun ujian yang diberikan oleh Allah SWT, bagi kita orang yang sabar, bagi kita orang yang yakin, ada hikmah di balik itu semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menambah semangat kita dalam mengisi pengabdian melalui lembaga kita masing-masing. Hadana wa iyyakum ajma'in wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Adanya wabarakatuh. disampaikan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini menunjukkan pukul 11.38, kita selesai jam 12 lebih. Jadi masih ada waktu beberapa menit. Ini kita buka sesi